Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Budiman, NIM 1931042078, jurusan PJKRG. Saya akan di sini menjelaskan salah satu materi, yaitu olahraga rekreasi dan pariwisata. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau upaya yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Olahraga mempunyai beberapa pengertian. Dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya, dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang. Meskipun begitu, tempatnya adalah pemanfaatan secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai pendidikan. Aktivitasnya dipilih sendiri masing-masing hingga dapat memenuhi keinginan yang konstruktif. Rekreasi merupakan aktivitas yang sehat bagi mental, sosial, dan fisik sebagai pelengkap dari aktivitas kerja sehari-hari, dan karena itu diperlukan oleh setiap individu. Rekreasi dalam arti ini adalah menciptakan kembali seseorang, yakni merevitalisasi tubuh dan pikiran dengan menyingkirkan ketegangan hidup. Adapun sejarah kata rekreasi. Kata rekreasi berasal dari bahasa Latin recreare, yang secara harfiah berarti membuat ulang. Secara umum, pengertian rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. Rekreasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Dalam pengertian rekreasi ini, kegiatan dipilih oleh seseorang sebagai fungsi memperbaharui ulang kondisi fisik dan jiwa, sehingga rekreasi tidak berarti hanya membuang-buang waktu atau membunuh waktu di aksis pada tanggal 3 Oktober. Rekreasi mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis-jenis olahraga rekreasi. Terdapat beberapa jenis olahraga rekreasi yang dapat kita laksanakan pada waktu luang bersama keluarga maupun bersama teman-teman. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Yaitu pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk melaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. 2. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tari tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung,
lomba balap kelereng, patok leleh, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yaitu yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang, diantaranya itu futsal, basket, volley, bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain. 3. Permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Contohnya melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus. Permainan petak umpet, enggrang, bakik, dan lain-lain. 4. Hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Adapun tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melaksanakan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya. 1. Pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. 2. Sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan kesenangan. 3. Memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. 4. Sosialisasi. Manusia merupakan makhluk hidup, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Pengertian pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan. Sejarah pariwisata. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak, sekali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Matthiesson dan Will dalam IGD mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen, yaitu 1. Dimensi elemen
travel ke suatu destinasi wisata. 2. Aesthetic, elemen singgah di daerah tujuan. 3. Icon sequential, elemen akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Sumbernya para wisata. 1. Sumber daya alam. Menurut sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata dalam adalah: 1. Kewajiban dan keindahan alam. 2. Keragaman flora. 3. Keragaman fauna. 4. Kehidupan satwa liar. 5. Vegetasi alam, dan lain-lain. 5. Sumber daya alam. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia diikuti sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya secara gratis. Besar karir yang dapat dilakukan di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. 1. Airlines, maskapai penerbangan, merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Contohnya agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makanan dan minuman di pesawat, dan lain. 2. Bus company merupakan manajer sumber daya alam, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi akun, dan sebagainya. 3. Cruise companies, peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, dan lain-lain. 4. Railroad, diperlukan tenaga pelayanan penumpang, perjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas pengatur lalu lintas kereta, dan lain-lain. 3. Sumber daya budaya. Salah satu hal ini menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk memberi budaya orang lain. Daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata di antara lainnya: 1. Bangunan sejarah, situs, monumen, dan lain-lain. 2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, dan lain-lain. 3. Seni pertunjukan, drama, seni tari, lagu daerah, teater, jalanan, dan lain-lain. 4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. 5. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan. Sumber daya pariwisata. Minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memberi kebutuhan spesifik wisatawan. Dampak pariwisata. Yang 1. Dampak ekonomi pariwisata.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif pariwisata ekonomi menurut lebih dalam ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian di antara lain. 1. Pendapatan dari penukaran valuta asing. 2. Menyehatkan neraca perdagangan di luar negeri. 3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. 4. Pendapatan pemerintah. Dan dampak negatif pariwisata bagi ekonomi yaitu ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. 2. Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. 3. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk tidak terserap. 4. Sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat. 5. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Dampak sosial budaya pariwisata yaitu 1. Dampak terhadap struktur populasi. 2. Transformasi struktur mata pencaharian. 3. Transformasi tata nilai. 4. Dampak pada kehidupan sehari-hari. 5. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. 1. Dampak dari penggunaan alat transportasi. 2. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. 3. Dampak dari pengoperasian industri pariwisata. Itulah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.